Halo, apa kabarnya wargati para penikmat spoiler film? Baik lagi di Abang Film, tempatnya abang-abang nyeritain film. Kali ini gue mau ngebahas alur cerita film yang berjudul The Mechanic. Film rilisan tahun 2011 ini bercerita tentang seorang yang berprofesi sebagai pembunuh bayaran profesional dan bekerja di sebuah biro jasa yang bergerak di bidang bunuh-membunuh. Bahkan saking profesionalnya dia ini tega untuk membunuh sahabatnya sendiri. Dan ketika menjalankan tugasnya dia selalu membuat pembunuhan itu seakan-akan kecelakaan. Bahkan dia juga bisa membuat pembunuhan tersebut seakan-akan dilakukan oleh orang lain. Oke lah, tanpa banyak ngaco belo lagi, langsung aja kita ke alur cerita filmnya. Awal film kita diperlihatkan kepada seorang bos kartel narkoba ini yang sedang ngebak di kolam renang miliknya. Tapi ketika ia sedang asik-asiknya berenang, dia melihat sesuatu di dasar kolam. Dan ketika ia hendak mengambilnya, yang terjadi kemudian, ada seseorang dari dasar kolam yang menariknya hingga akhirnya membuatnya terbunuh di kolam miliknya sendiri. Ya, perkenalkan, inilah dia sang pembunuh tersebut yang bernama Arthur Bishop, seorang pembunuh bayaran profesional yang dipekerjakan oleh sebuah biro jasa yang bergerak dalam urusan bunuh-membunuh. Saat melakukan aksinya, Bishop sangatlah rapi dan bersih, baik itu saat melakukan aksi dan ketika meloloskan diri. Adegan kemudian beralih ketika Bishop sedang di sebuah warkop untuk bertemu dengan Harry McKenna, yaitu sahabat sekaligus juga gurunya yang mengajarkan semua skill membunuh yang sekarang ia miliki. Kemudian ketika pulang ke rumah, Bishop pun mendapatkan tugas baru untuk membunuh. Tapi ketika diklik, ternyata kali ini ia harus membunuh McKenna, sahabat dan juga gurunya sendiri. Ragu dengan tugas tersebut, kemudian Bishop pun meminta bertemu dengan atasannya untuk mengkonfirmasi sekali lagi tugas tersebut. Bertemulah kemudian Bishop dengan atasannya yang bernama Dean. Dean sendiri adalah pemilik dari biro jasa tempat Bishop bekerja. Di sana Dean memberitahu Bishop nih tentang sebuah misi yang gagal di Afrika Selatan, di mana dalam misi tersebut ada beberapa pembunuh bayaran yang harus terbunuh di sana. Dean bilang kalau cuma dirinya dan McKenna lah yang mengetahui detail misi tersebut. Dan McKenna ternyata sudah menjual semua info misi tersebut kepada seseorang. Maka dari itu McKenna harus dilenyapkan karena dianggap telah berkhianat. Malam harinya terlihat McKenna yang masih ada di kantornya ditelepon nih oleh Bishop. Bishop pun bilang nih kepada McKenna kalau dia nih harus segera meninggalkan gedung tersebut karena akan ada yang membunuhnya. Tapi ketika McKenna sudah sampai di parkiran, terlihat di sana ada mobilnya McKenna sudah terparkir di sana. Dan kemudian muncullah Bishop. McKenna pun seketika tersadar bahwa itu adalah jebakan Bishop untuk membunuhnya. Di sini kemudian McKenna yang sudah paham kenapa dia harus dibunuh, sama sekali tidak keberatan nih jika harus dibunuh oleh Bishop. Dan sebelum dibunuh, McKenna pun memberikan bedilnya kepada Bishop. Lalu kemudian dengan sangat berat hati, Bishop pun kemudian membunuh McKenna, yaitu sahabat dan juga gurunya sendiri. Tapi karena ini adalah tugas, Bishop haruslah tetap profesional. Singkat adegan singkat cerita, ketika di pemakaman McKenna, Bishop bertemu dengan anak McKenna yang bernama Steve. Steve pun kemudian minta Bishop untuk mengantarkannya ke rumah ayahnya. Di sana Steve mengambil bedil milik McKenna nih yang akan dia gunakan untuk mencari dan membalas dendam kepada orang yang sudah membunuh ayahnya. Padahal sebenarnya dia juga nggak tahu sih siapa yang udah ngebunuh bapaknya. Kemudian pada malam harinya saat Steve sedang di dalam mobil, ada seseorang yang menodongkan bedil dan ingin merampok mobilnya. Tapi yang terjadi, Steve
Steve menghajar orang tersebut habis-habisan nih, dan ketika akan menembaknya, datanglah Bishop yang mencegah Steve melakukan hal tersebut. Steve pun dinasihati oleh Bishop karena sudah keterlaluan akibat dari niat pembalasan yang salah arah. Kemudian Steve pun disuruh pergi dari tempat itu oleh Bishop. Singkat adegan singkat cerita, Steve pun meminta Bishop untuk mengajarkan dan melatihnya menjadi seorang pembunuh. Karena Steve tahu nih pekerjaan dan seperti apa hubungan antara McKenna, ayahnya, dan Bishop. Maka dari itu Steve pun ingin seperti ayahnya dan Bishop nih yang menjadi pembunuh bayarin. Merasa utang budi dan karena merasa bersalah juga nih akibat kemarin udah ngebunuh McKenna, Bishop pun kemudian melatih Steve menjadi seorang pembunuh bayaran. Steve pun diberikan tugas pertamanya nih untuk membunuh seorang target bernama Burke, yang mana target tersebut juga adalah seorang pembunuh bayaran yang terkenal sangat sadis. Bishop pun menyusun sebuah rencana untuk menyebak Burke, yaitu dengan cara membelikan Steve seekor anjing dan menyuruh Steve untuk membawa anjing itu bersamanya ke kedai kopi setiap hari pada waktu yang sama, di mana Burke juga setiap hari di jam yang sama selalu ke kedai kopi tersebut. Inilah hebatnya Bishop, selalu kepoin kebiasaan-kebiasaan targetnya sebelum dieksekusi. Dan setelah beberapa minggu Steve melakukan hal itu, Burke yang suka dengan anjing dan penyuka cowok muda ganteng pun berhasil masuk perangkap mereka. Kemudian Bishop pun menginstruksikan Steve nih untuk mencampurkan sebuah obat dalam dosis besar ke dalam minumannya Burke, yang nanti akan membuatnya overdosis lalu meninggal. Di sini Bishop juga sudah mewanti-wanti nih agar Steve nih mengikuti instruksinya dan jangan coba-coba untuk berhadapan langsung dengan Burke. Tapi saat ada kesempatan di sini Steve malah mengabaikan instruksi dari Bishop dan malah pergi bersama Burke ke rumahnya. Alasannya karena Steve ini merasa dirinya mampu membunuh Burke dengan cara yang lain. Singkat adegan singkat cerita, Burke yang sudah sange dan ingin segera membobol-bobolnya Steve pun mulai melepas pakaiannya. Merasa ada kesempatan, Steve langsung mencekiknya dengan ikat pinggang. Tapi yang terjadi, karena ukuran tubuh yang sangat besar membuat Burke ini sangat sulit untuk dikalahkan nih, dan membuat Steve babak belur. Dan setelah bakiran yang cukup melelahkan, akhirnya Steve pun berhasil membunuh Burke. Singkat adegan singkat cerita, Bishop pun kembali mendapat tugasnya dari atasannya Dean. Kali ini Bishop harus membunuh seorang pemimpin sebuah sekte yang bernama Vaughan. Bishop pun mulai menyusun rencana untuk membunuh Vaughan dengan cara yang nanti akan dibuat seakan-akan itu sebuah kecelakaan biasa, dengan cara menyuntikkan cairan adrenalin yang akan membuat Vaughan seolah-olah terkena serangan jantung. Dan ketika itu terjadi, tim dokter Vaughan pun akan langsung memberikan suntikan epinefrin, yang mana ketika itu bercampur dengan adrenalin, maka efeknya akan sangat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Kemudian tibalah hari di mana Bishop dan Steve akan melancarkan aksinya tersebut. Dengan peralatan dan persiapan yang sudah matang nih, mereka pun berhasil menyelinap di balik dinding ruangan apartemennya Vaughan. Tapi ketika mereka bersiap menyerang, tiba-tiba Dr. Vaughan ini datang dan lalu memberikan infus ketamin, yang mana itu akan menghambat efek adrenalin yang akan Bishop suntikan. Karena udah tanggung datang ke situ nih, kemudian Bishop pun memutuskan untuk membunuh Vaughan dengan cara menyumbat hidungnya dan menyuruh Steve memasukkan kabel kamera pengintai yang mereka bawa. Tapi ketika setelah Vaughan meninggal dan anak buahnya sudah pada masuk nih, mereka nih curiga akan sesuatu dari balik dinding.
Karena sudah terdesak, akhirnya Bishop dan Steve pun terpaksa baku tembak dengan orang-orang Vaughan. Take it off the wall. Tapi kemudian mereka pun berhasil lolos dari sana. Dan di sini Bishop bilang kepada Steve nih untuk pulang secara terpisah karena untuk menghindari pemeriksaan di bandara katanya nanti. Kemudian saat di bandara, Bishop melihat salah satu korban misi di Afrika Selatan yang ternyata masih hidup. Padahal jelas-jelas waktu Dean menunjukkan foto-foto korban pembunuhan di misi Afrika Selatan, orang tersebut menjadi salah satu korbannya dan meninggal dunia. Kemudian Bishop pun menghampirinya dan bertanya, bagaimana bisa orang yang sudah mati dalam misi di Afrika Selatan sekarang kok ada di hadapannya. Orang tersebut pun bilang kepada Bishop kalau dia ini ternyata saat misi tersebut dibayar oleh Dean untuk membunuh semua anggota yang lain dan memalsukan kematiannya sendiri. Tujuannya adalah agar Dean bisa merekayasa misi yang gagal untuk menutupi kepentingannya sendiri. Dia juga bilang kepada Bishop kalau Dean ini udah memfitnah McKenna sebagai orang yang menjual rahasia mereka dan kemudian dicap sebagai pengkhianat yang harus dihabisi. Dan Bishop lah yang harus melakukan tugas tersebut. Kemudian pria itu pun tiba-tiba mencoba untuk menyerang Bishop. Tapi yang terjadi, kali ini pria itu benar-benar tewas nih di tangan Bishop. Dan saat akan pulang, tiba-tiba saja Bishop ini disergap oleh para anak buahnya Dean yang bersenjata lengkap. Tapi yang terjadi, ya mereka semua berhasil dibantai tanpa ampun oleh Bishop. Dan Bishop harus menerima kenyataan nih kalau atasannya Dean lah yang berada di balik semua serangan tersebut. Kemudian saat menelepon Steve, ternyata nih Steve yang sudah berada di rumah telah disandra oleh anak buah Dean yang lainnya. Tapi lagi-lagi berkat Bishop yang sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan matang ya, Steve pun berhasil membunuh orang-orang tersebut. Setelah sampai di rumah, Bishop pun kemudian menyuruh Steve nih untuk mengemasi semua barang mereka dan membawa semua bedil-bedil mereka. Tapi ketika Steve sedang berkemas, tidak sengaja dia menjatuhkan sebuah kotak yang di sana ada bedil ayahnya McKenna. Di sini Steve pun kemudian menyadari nih bahwa Bishop lah yang sudah membunuh ayahnya McKenna. Lalu bersama Steve kemudian Bishop yang merasa dilunjak oleh Dean pun mendatangi salah satu anak buahnya nih untuk mengorek info di mana Dean berada. Awalnya anak buah Dean ini bungkam ya, tapi setelah ditakut-takuti dan diancam, akhirnya Bishop pun diberitahu di mana Dean berada. Singkat adegan singkat cerita, setelah mengetahui keberadaan Dean, Bishop pun kemudian meneleponnya. Tapi di sini Dean malah bilang kalau Bishop ini tidak akan pernah menemukan dirinya. Dan juga bilang nih kalau saat ini ia telah membuat pengumuman kepada para pembunuh bayaran akan memberikan harga mahal bagi siapa saja yang berhasil membunuh Bishop. Tapi kemudian Bishop bilang nih kalau dia sudah menemukan Dean. Benar saja nih, ternyata telepon yang barusan terhubung tersebut berasal dari telepon yang ada di lantai atas, di tempat Dean saat ini berada. Dean pun panik nih dan kemudian langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengawalnya pergi dari tempat itu. Lagi-lagi ya, dengan perhitungan yang sangat matang dan akurat, Bishop berhasil menipu Dean yang kemudian membuat Dean keluar dari persembunyiannya. Ternyata Bishop ini tidak berada di lantai atas, melainkan hanya menyadap jaringan telepon dan membuat seolah-olah telepon yang ia gunakan berasal dari lantai atas tempat Dean berada. Gokil kan? Dan dengan dibantu oleh Steve, Bishop pun mulai menjalankan aksinya.
Dean pun tewas diberondong bedil Bishop dan Steve. Kemudian setelah menghabisi Dean, Bishop dan Steve melanjutkan perjalanan mereka. Tapi ketika di dalam mobil, secara tidak sengaja Bishop melihat bedil McKenna ada di dalam saku jaketnya Steve. Seketika Bishop pun langsung sadar nih kalau Steve sudah tahu bahwa dialah yang membunuh McKenna. Kemudian ketika sampai di pom bensin untuk mengisi bahan bakar, di sini Steve berniat untuk menghabisi Bishop dengan cara sengaja membuat bensinnya tumpe-tumpe saat mengisi bahan bakar. Dan kemudian yang terjadi, Steve yang yakin kalau Bishop sudah terbunuh pun kembali ke rumahnya Bishop. Di sana Steve kemudian memutar musik piringan hitam dan setelahnya membawa pergi mobil antik milik Bishop. Tapi belum jauh Steve pergi, ia melihat sebuah kertas di kursi penumpang. Dan setelah dibaca ternyata itu adalah pesan dari Bishop yang berbunyi, "Steve, jika kau baca ini berarti kau mati." Dan kemudian ya, ternyata lagi-lagi di sini Bishop sudah mempersiapkan semuanya dengan matang. Dan ternyata alat pemutar piringan hitam itu adalah pemicu bom yang dipasang di mobil dan juga di rumahnya Bishop. Dan di sini Steve sudah melakukan dua tindakan yang dilarang oleh Bishop, yaitu memutar piringan hitam dan membawa pergi mobil antik milik Bishop. Dan faktanya ternyata Bishop belum mati. Karena saat sebelum ledakan di pom bensin terjadi, terlihat dari CCTV di tempat itu, Bishop berhasil meloloskan diri. Dan Bishop pun hidup selamanya. Film pun the end. Jadi pelajaran yang bisa kita petik dari film ini adalah film ini mengajarkan betapapun kita dekat dan bahkan sudah menganggap seseorang sebagai saudara, tapi tidak ada jaminan kalau orang tersebut tidak akan pernah berkhianat kepada kita. Seperti halnya yang dilakukan Bishop kepada McKenna. Padahal kurang baik apa coba McKenna ya sama dia ya. Oke lah, daripada makin emosi, kita sudahi aja ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai dan sampai jumpa.